Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Karunia dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah adakan dalam diri kita memberikan kemudahan untuk kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan yang mana akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa selalu kita berikan kepada Nabiyul Ummah, Khatimul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan syafaatul uzma, memberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita kembali di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib dan juga mengajak kepada sekalian jamaah agar kita senantiasa menambah, senantiasa menguatkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takut kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kelak akan mudah untuk menunaikan seberat apapun perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan sesusah apapun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, Allah bimbing kita, Allah berikan hidayah kepada kita sampai nantinya kelak Allah memberikan ridhonya dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup di dunia ini dengan status apapun,
dan dengan suku apapun, pastilah mereka semua menginginkan yang namanya cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia, kita pastilah ingin dan mendambakan mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak di antara saudara kita dan di antara diri kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode yang kita lakukan agar kita semua bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di antara tanda atau konsekuensi bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah gambarkan, Allah telah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 31. Dalam surah Al-Imran ayat 31 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bukti atau bagaimanakah cinta sebenarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang didapatkan bagi orang-orang yang memang benar-benar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah menjelaskan kepada kita selaku hambanya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalaulah memang kalian semua benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ayat ini memberitahukan kepada kita semua bahwasanya bagaimanakah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita semua akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, katakanlah apabila kalian semua memang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka inilah jalannya, inilah caranya, inilah metodenya bagaimana kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya cara metode agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada cara lain kecuali ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib kita ketahui, yang wajib kita mengambil pelajaran besar. Apakah kita memang sudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau belum mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan untuk kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kita untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, semua umatku pastilah mereka semua akan memasuki surga. Maka Rasul melanjutkan, illa man aba, kecuali yang memang orang enggak mau masuk surga, kecuali orang yang enggan memasuki surga. Maka setelah ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa ya Rasulullah orang-orang yang memang enggak mau masuk surga? Maka Rasul melanjutkan, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Siapa yang memang taat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang nantinya masuk surga, dan siapa yang memang menyelisihiku, bermaksiat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang nantinya masuk neraka, atau orang-orang yang tidak mau memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah menjelaskan kepada kita semua lewat ayat ini, Al-Imran ayat 31, cara agar kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cara lain kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ialah selaku Rasul yang memang dipilih oleh Allah agar menunjukkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara cara yang akan membuat kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah melanjutkan tentang manfaat atau akibat ataupun buah kalau kita semua mendapatkan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita dapatkan kalau memang kita sudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mengatakan yuhibbukumullah. Ini adalah buah yang pertama. Buah yang pertama bagi orang-orang yang mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunannya, mengikuti cara-caranya, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada mereka. Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan cinta kepada diri kita. Kenapa? Karena kita sudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada cara lain untuk mendapatkan cinta dari Allah kecuali ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah juga menegaskan man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang memang sudah taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita semua taat kepada Rasul, sejatinya kita taat kepada Allah. Kok kita bermaksiat kepada Rasul, berarti sejatinya kita lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang pertama atau manfaat yang pertama bagi orang-orang yang mau mengikuti Rasul, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian dengan cara mengikuti apa yang ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mendapatkan cinta dari Allah, yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti dengan ketaatan kita kepada Rasul, dengan kita mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Al-Imran ini dijelaskan ada dua faedah besar. Yang pertama mendapatkan cinta dari Allah, yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayat ini dengan penjelasan bahwasanya Allah ialah zat yang maha pengampun. Allah tutup ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah itu zat yang maha pengampun. Seringnya, banyaknya memberikan ampunan kepada hambanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah ialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ayat yang telah kita baca bersama-sama ini menjadi pelajaran besar buat diri kita semua. Kalau memang kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada cara yang lain kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nantinya cinta Allah pun akan kita dapatkan dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sini ikhwatal iman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk bisa selalu mengikuti, meniti jalan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nantinya Allah cinta kepada kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kelak memasukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum
fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, saudaraku yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita semua mengetahui bahwasanya cara untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah caranya. Maka dengan ini semua kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa bermuhasabah diri, kita semua bisa introspeksi apakah memang kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Sebesar apakah, sebanyak apakah kita semua sudah mengikuti apa yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin besar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin sering kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai bukti wujud dari kecintaan kita terhadap Rasul dan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perbuatan kita yang memang perbuatan ini dulu pernah dicontohkan Rasul dan kita lakukan, ini sejatinya wujud cinta kita kepada Rasul dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini kita bisa lihat diri kita masing-masing. Apakah memang kita itu sudah melakukan perkara-perkara yang mewujudkan bahwasanya kita itu cinta kepada Allah atau belum? Kalau memang belum, marilah kita bersama-sama introspeksi, bermuhasabah. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita, gunakanlah kesempatan ini dalam rangka menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lagi dan lagi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tegakkan kita semua, Allah mudahkan kita semua dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat, banyak godaannya, banyak masalahnya. Maka orang-orang yang memang kuat imannya, orang-orang yang memang sudah siap dicela oleh orang-orang, mereka lah orang-orang yang tegar ketika melakukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nantinya kita mendapatkan cinta dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffaru al ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arzuqna jannatak ya Allah wa najjina min adzabil qabri wa min adzabin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.